Wali Songo adalah jamaah yang bertablik. 1. Tertib dakwah Wali Songo. Para Wali Songo yang datang ke Tanah Jawa bukan sendiri-sendiri dan tanpa program, beliau meninggalkan keluarga dan kampung halamannya untuk mendakwahkan agama dengan harta dan diri mereka untuk taat perintah Allah dan Rasul-Nya. Hal ini bukan sekedar kebetulan, beliau berkumpul dengan sahabat-sahabat yang lain. Para dai dan wali Allah yang masuk ke Tanah Jawa ini tidak hanya satu rombongan saja seperti anggapan kebanyakan orang. Sesungguhnya semua ada 5 periode atau 5 rombongan. Dalam satu rombongan semuanya berjumlah 99 orang dan setiap satu rombongan semuanya memiliki keistimewaan atau keahlian sendiri-sendiri yang sangat munasib kompeten, ada ahli tata negara, ahli ilmu diniyah atau agama, ilmu teknik, ahli seni, del. Periode yang ke-1, Amir pimpinan rombongan adalah Syekh Maulana Malik Ibrahim makamnya di Gresik. Mamurnya, anggota. 1. Syekh Maulana Ibrahim As-Samarqandi makamnya di Gresik Harjo Tuban. 2. Syekh Maulana Ishak makamnya di Aceh. 3. Syekh Maulana Ibrahim Jamadil Kubro makamnya di Pamijahan Jabar. 4. Syekh Maula Ahmad Jamadil Kubro makamnya di Trowulan Mojokerto. 5. Syekh Maulana Subakir pulang ke Persia. 6. Syekh Maulana Sultan Hasanuddin makamnya di Banten Lama. 7. Syekh Maulana Aliyuddin, adik Sultan Hasanuddin makamnya di Gunung Santri Cilegon. 8. Maaf kitabnya terkoyak karena terlalu kuna, tulisan nama kurang jelas, ada keterangan beliau pulang ke Tigriats, Irak. Periode yang kedua, selang 9 tahun Hijriyah datang lagi satu rombongan periode yang kedua. Amir rombongan Syekh Maulana Rohmat yang dikenal dengan julukan Raden Rohmat atau Sunan Ampel karena bertempat di desa Ampel Dento Surabaya. Adapun anggotanya yang sebanyak 8 orang itu kebanyakan anggota yang lama disebabkan anggota yang lama sudah berkurang karena wafat, yakni Syekh Maulana Ibrahim As-Samarqandi yaitu ayah Sunan Ampel Syekh Maulana Ibrahim Jamadil Kubro sedangkan Syekh Subakir pulang ke Persia awal tahun ke-8. Periode yang ketiga, Amir adalah putra tunggal dari Syekh Maulana Ishak wafat di Aceh pada saat mendirikan sebuah masjid di Banda Aceh. Adapun menurut kitab Tarihul Aulia, Syekh Maulana Ainul Yakin adalah pengamal fikih Al-Hanafiyah yang sangat istiqomah seperti ayahnya. Mamur atau anggota dari rombongan yang ketiga ini ialah 1. Syekh Maulana Rohmatullah yaitu Sunan Ampel, fikihnya Hanafiyah. 2. Syekh Maulana Makdum Ibrahim atau Sunan Bonang fikihnya Asy-Syafi'iyah. 3. Syekh Maulana Qasim Syarifuddin atau Sunan Derajat Al-Hanafiyah. 4. Syekh Maulana Jafar Sodik atau Sunan Kudus Al-Malikiyah. 5. Syekh Maulana Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati Al-Hanafiyah. 6. Syekh Maulana Fatahillah Al-Hanafiyah. 7. Syekh Maulana Muhammad Said atau Sunan Kalijaga pengganti Syekh Siti Jenar yang kena hukum KISOS karena melanggar tertib dakwah pada saat itu. 8. Syekh Maulana Ainur Rohmat atau Sunan Sendang 9 km di sebelah barat dari makam Sunan Derajat di desa Sendang 1 kecamatan dengan Sunan Derajat. Periode yang keempat, Amir rombongannya adalah Syekh Maulana Sultan Fatahillah yang dikenal sebagai Raden Patah cucu dari Raja Brawijaya yaitu Raja Majapahit sendiri. Mamurnya kebanyakan orang lama yaitu 1. Sunan Giri 2. Sunan Bonang 3. Sunan Derajat 4. Sunan Sendang 5. Sunan Gunung Jati 6. Sunan Muria yang berusia 19 tahun 7. Syekh Maulana Taufikur Rohman yang nama Tionghoanya Cheng Ho Asy-Syafi'iyah 8. Sunan Kudus. Periode yang kelima, Amir rombongan adalah Syekh Maulana Umar Syahid atau Sunan Muria Asy-Syafi'iyah putra Sunan Kalijaga yang pada saat itu berusia 25 tahun. Mamur rombongan kelima adalah 1. Sunan Giri 2. Sunan Bonang 3. Sunan Sendang 4. Sunan Tembayat 5. Sunan Geseng 5. Sunan Kudus 7. Pai Laibang 8. Syekh Maulana Taufikur Rohman nama Tionghoanya. Perlu diketahui dalam kitab Tarihul Aulia, bahwa kelima rombongan ini mulai dari periode yang pertama sampai yang kelima semuanya diberi bayan hidayah di Masjid Nabawi Madinatul Munawwaroh Al-Arabiyah Saudiyah, sedangkan rombongan yang seterusnya sudah tidak dibayan hidayah di Masjid Nabawi lagi. Di Kerajaan Demak sudah didirikan masjid yang menjadi markas beliau dan sudah sering didatangkan melalui negeri Gujarat India sekarang. Karena tekanan dari misionaris dari Nederland, Portugis, dan Inggris yang menjajah Asia sehingga sangat banyak ulama yang dibantai oleh mereka. Untuk menyiasati kejahatan orang-orang Kristen pada saat itu,
para dai kita untuk keluar di jalan Allah yang sekarang disebut Khuruj Fisabilillah tidak dibatasi sebanyak 9 orang lagi dalam satu rombongan, namun program dan tertib dakwah tetap dijalankan dengan istiqomah. Seperti nisab, rute perjalanan, program silaturahim wilayah yang menjadi tujuan, musyawarah, taklim, tetap dijalankan seperti bisanya seolah-olah tak pernah terjadi suatu apapun, dan tetap tawajuh kepada Allah dan tidak terkesan dengan keadaan di luar lingkungan, tetap taat pada keputusan musyawarah. Target utamanya adalah dakwah, jadi siapapun manusianya diajak taat kepada Allah Ta'ala dan beramal soleh. Diajak untuk bersama-sama mengamalkan agama, menghidupkan amal-amal agama dan juga amal-amal masjid sebagaimana Masjid Madinah Al-Munawwaroh. Ternyata tertib dakwah mereka sama dengan tertib dakwah yang dilakukan oleh JT, Jamaah Tabligh Pergerakan Dakwah yang semakin berkembang saat ini. Sumber Kitab Tariqul Aulia karangan Syekh Maulana Muradi bin Abdullah bin Husain bin Ibrahim Al-Asy'ari. 2. Usaha dakwah Wali Songo dalam kitab-kitab. Ternyata tidak hanya kitab Tariqul Aulia Syekh Maulana Muradi bin Husain bin Ibrahim Al-Asy'ari saja yang menceritakan tentang perjalanan usaha dakwah para Wali Songo di Nusantara ini. Abu Abdullah Muhammad bin Battutah atau lebih dikenal dengan sebutan Ibnu Battutah telah menuliskan laporan perjalanannya keliling dunia dalam kitab Kanzul Ulum. Di Gresik, daerah Leran, ditemukan batu bertahun 1082 Masehi berhuruf Arab yang menceritakan bahwa telah meninggal seorang perempuan bernama Fatimah binti Maimun yang beragama Islam. Lalu di sekitar tahun 1350 saat memuncaknya kebesaran Majapahit, di pelabuhan Tuban dan Gresik banyak kedatangan para pedagang Islam dari India dan dari Kerajaan Samudra, Aceh Utara, yang juga awalnya merupakan bagian dari Majapahit, di samping para pedagang Majapahit yang berdagang ke Kerajaan Samudra. Juga menurut cerita, ada seorang putri Islam berjuluk Putri Cempa dan Putri Cina yang menjadi istri salah satu Raja Majapahit. Sangat toleransinya Majapahit terhadap Islam terlihat dari banyaknya makam Islam di Desa Tralaya, dalam kota kerajaan, dengan angka tertua di Batu Nisan adalah tahun 1369 saat Hayam Wuruk memerintah. Yang menarik, walau kuburan Islam tetapi bentuk batu nisannya seperti kurawal yang mengingatkan kala Makara, berangkat tahun huruf Kawi, yang berarti bahwa Islam walau agama baru bagi Majapahit tetapi sebagai unsur kebudayaan telah diterima masyarakat. Diketahui pula bahwa para pendatang dari barat maupun orang-orang Tionghoa ternyata sebagian besar beragama Islam, yang terus berkembang dan mencapai puncaknya saat Kerajaan Demak. Mereka yang dianggap sebagai pendakwah yang sangat giat menyebarkan agama Islam diberi julukan Wali Ulah dan di Jawa dikenal sebagai Wali Songo yang merupakan Dewan Dakwah Mubalik. Kelebihan mereka dibanding kepercayaan agama penduduk lama adalah tentang kekuatan batin yang lebih, ilmu yang tinggi dan tenaga gaib, sehingga mereka selalu dihubungkan dengan tasawuf serta sangat kurang dalam pengajaran fik ataupun kolam. Mereka tidak hanya berkuasa dalam agama, tapi juga dalam hal pemerintahan dan politik. Menurut kitab Kanzul Ulum Ibnu Battutah, Wali Sanga berganti susunan orangnya sebanyak 5 kali yaitu Dewan I tahun 1404 m. 1. Syekh Maulana Malik Ibrahim, asal Turki, ahli mengatur negara, dakwah di Jawa Timur, wafat di Gresik tahun 1419. 2. Maulana Ishak, asal Samarkand, Rusia, ahli pengobatan, dakwah di Jawa lalu pindah dan wafat di Pasai, Singapura. 3. Maulana Ahmad Jumadil Kubra, asal Mesir, dakwah keliling, makam di Troloyo, Triwulan Mojokerto. 4. Maulana Muhammad Al-Maghrobi, asal Maghrib, Maroko, dakwah keliling, makamnya di Jatinom Klaten tahun 1465. 5. Maulana Malik Israil, asal Turki, ahli mengatur negara, dimakamkan di Gunung Santri antara Serang Merak di tahun 1435. 6. Maulana Muhammad Ali Akbar, asal Persia Iran, ahli pengobatan, dimakamkan di Gunung Santri tahun 1435. 7. Maulana Hasanuddin, asal Palestina, dakwah keliling, dimakamkan tahun 1462 di samping Masjid Banten Lama. 8. Maulana Aliyuddin, asal Palestina, dakwah keliling, dimakamkan tahun 1462 di samping Masjid Banten Lama. 9. Syekh Subakir, asal Persia, ahli menumbali tanah angker yang dihuni jin jahat, beberapa waktu di Jawa lalu kembali dan wafat di Persia tahun 1462. Dewan 2 tahun 1436 m. 1. Raden Rahmat Ali Rahmatullah berasal dari Cempa, Muangtai Selatan,
datang tahun 1421 dan dikenal sebagai Sunan Ampel, Surabaya, menggantikan Malik Ibrahim yang wafat. 2. Said Jafar Shodiq, asal Palestina, datang tahun 1436 dan tinggal di Kudus sehingga dikenal sebagai Sunan Kudus, menggantikan Malik Israel. 3. Syarif Hidayatullah, asal Palestina, datang tahun 1436 menggantikan Ali Akbar yang wafat. Dewan 3 tahun 1463 M. 1. Raden Paku, Syekh Maulana Ainul Yakin pengganti ayahnya yang pulang ke Pasai, kelahiran Blambangan, putra dari Syekh Maulana Ishak, berjuluk Sunan Giri dan makamnya di Gresik. 2. Raden Said atau Sunan Kalijaga, putra Adipati Tuban bernama Wilatikta, yang menggantikan Syekh Subakir yang kembali ke Persia. 3. Raden Makdum Ibrahim atau Sunan Bonang kelahiran Ampel, putra Sunan Ampel yang menggantikan Hasanuddin yang wafat. 4. Raden Qasim atau Sunan Derajat kelahiran Ampel, putra Sunan Ampel yang menggantikan Aliyuddin yang wafat. Dewan 4 tahun 1466 M. 1. Raden Patah putra Raja Brawijaya Majapahit tahun 1462 sebagai Adipati Bintoro, tahun 1465 membangun Masjid Demak dan menjadi raja tahun 1468 murid Sunan Ampel, menggantikan Ahmad Jumadil Kubro yang wafat. 2. Fatullah Khan, putra Sunan Gunung Jati, menggantikan Al-Maghrobi yang wafat. Dewan V. 1. Raden Umar Said atau Sunan Muria, putra Sunan Kalijaga, yang menggantikan wali yang telah wafat. 2. Syekh Siti Jenar adalah wali serba kontroversial, dari mulai asal-muasal yang muncul dengan berbagai versi, ajarannya yang dianggap menyimpang dari agama Islam tapi sampai saat ini masih dibahas di berbagai lapisan masyarakat, masih ada pengikutnya, sampai dengan kematiannya yang masih dipertanyakan caranya termasuk di mana ia wafat dan dimakamkan. 3. Sunan Tembayat atau Adipati Pandanarang yang menggantikan Syekh Siti Jenar. 3. Semboyan Wali Songo. Para Wali Songo mempunyai semboyan yang terekam hingga saat ini adalah 1. Ngeluruk Tampo Watyobolo, tanpa pasukan tentara. Berdakwah dan berkeliling ke daerah lain tanpa membawa pasukan. Jangan yakin dengan banyaknya jumlah kita, yakin dengan pertolongan Allah SWT. 2. Mabur Tampolar, terbang tanpa sayap. Kita bergerak jumpa umat dari orang ke orang, jumpa ke rumah-rumah mereka. Pergi ke daerah nan jauh walaupun tanpa asbab, sebab yang nampak. 3. Meletik Tampo Sutang, meloncat tanpa kaki. Pergi ke daerah yang sulit dijangkau seperti gunung-gunung juga tanpa sebab yang kelihatan. Niat untuk dakwah ke seluruh alam, Allah Ta'ala yang berangkatkan kita bukan asbab-asbab dunia seperti harta DCB. 4. Senjoto Kalimosodo. Kemana-mana hanya membawa kebesaran Allah Ta'ala, selalu mendakwahkan kalimat iman, mengajak umat pada iman dan amal salih. Kalimosodo. 5. Dikdoyo Tampo Aji. Walaupun dimarahi, diusir, dicaci maki bahkan dilukai fisik, perasaan dan mentalnya namun mereka seakan-akan seperti orang yang tidak mempan diterjang bermacam-macam senjata. Kita dakwah, Allah Ta'ala akan bantu, jika kalian bantu agama Allah, maka pasti Allah akan tolong kalian dan Allah akan menangkan kalian. 6. Perang Tampo Tanding. Dalam memerangi nafsunya sendiri dan mengajak orang lain supaya memerangi nafsunya. Tidak pernah berdebat atau bertengkar, dakwah dengan hikmah, kata-kata yang sopan, akhlak yang mulia dan doa menangis-menangis pada Allah agar umat yang kita jumpai dan umat seluruh alam dapat hidayah. Bukan dengan kekerasan. Nabi Muhammad bersabda yang maknanya kurang lebih, haram memerangi suatu kaum sebelum kalian berdakwah dengan hikmah kepada mereka. 7. Menang Tampo Ngesorake, merendahkan. Mereka ini walaupun dengan orang yang senang, membenci, mencibir, dan lain-lain akan tetap mengajak dan akhirnya yang diajak bisa mengikuti usaha agama dan tidak merendahkan, mengkritik dan membanding-bandingkan, mencela orang lain bahkan tetap melihat kebaikannya. 8. Mulyo Tampo Punggowo. Kemuliaan hanya dalam iman dan amalan agama bukan dengan banyaknya pengikut. Dimuliakan, disambut, dihargai, diberi hadiah, diperhatikan, walaupun mereka sebelumnya bukan orang alim ulama, bukan pejabat, bukan sarjana ahli tetapi karena menjadi dai yang menjadikan dakwah maksud dan tujuan hidup, maka Allah Ta'ala muliakan mereka. 9. Sugih Tampo Bondo. Mereka akan merasa kaya dalam hatinya. Keinginan bisa kesampaian terutama keinginan menghidupkan sunnah Nabi, bisa terbang ke sana kemari dan keliling dunia melebihi orang terkaya di dunia. Jangan yakin pada harta, kebahagiaan dalam agama,
dakwah jangan bergantung degen harta. 10. Kuncara Tampo Woro-woro. Menyebar, terkenal tanpa gembar-gembor, propaganda, iklan-iklan. Artinya bergerak terus jumpa umat, kerja untuk umat, kerja untuk agama dengan ikhlas karena mengharap ridho Allah Ta'ala tidak perlu disiar-siarkan atau diumum-umumkan. Allah sajalah yang menilai perjuangan kita. 4. Pesan Wali Songo Sunan Kalijogo. 1. Yen kali ilang kedunge. Jika sungai sudah mulai kering, jika sumber air sudah mulai kering. Maksudnya jika para alim ulama sumber ilmu sudah mulai wafat satu persatu, maka ini alamat bahwa dunia mau dikiamatkan Allah Ta'ala. Ulama ditamsilkan seperti air yang menghidupkan hati-hati manusia yang gelap tanpa cahaya hidayah. 2. Yen pasar ilang kumandange. Jika pasar sudah mulai diam, maksudnya jika perdagangan sudah tidak dengan tawar-menawar karena banyaknya mal dan pasar swalayan yang berdiri. Kata orang-orang tua kita dahulunya semua pasar memakai sistem tawar-menawar sehingga suaranya begitu keras terdengar dari kejauhan seperti suara lebah yang mendengung. Ini kalau aku boleh beri istilah adalah adanya kehangatan dalam social relationship dalam masyarakat, tapi sekarang sudah hilang. Biarpun kita sering ke plaza atau ke supermarket ratusan kali kita tidak kenal para pelayan dan cashier di tempat itu. 3. Yen wong wadon ilang wirange. Jika wanita sudah tidak punya rasa malu belum menutup auratnya. 4. Enggal-enggal topo lelono jajah deso milangkori ojo balisak durunge patang sasi, entuk wisik soko hiang widi. Bermujahadah, susah payah berkelana dalam perjalanan ruhani guna memperbaiki diri atau perjalanan fisabilillah menjelajahi desa-desa, negara-negara. Menghitung pintu, bersilaturahim, jangan pulang-pulang sebelum selesai program 4 bulan, cari petunjuk, hidayah dan kepahaman agama dari Zat yang Maha Kuasa. Sunan Wali yang Songo paling sakti. Sunan Wali Songo paling sakti bukanlah Sunan Kalijaga, lalu siapakah? Wali Songo terdiri dari 9 wali yang dikenal di berbagai pelosok tanah Jawa bahkan di Nusantara. Mereka semua dikenal sakti karena karomah langsung dari Allah yang mereka miliki. Wali Songo terdiri dari 1. Sunan Gresik atau Maulana Malik Ibrahim. 2. Sunan Ampel atau Raden Rahmat. 3. Sunan Bonang atau Raden Mahdum Ibrahim. 4. Sunan Derajat atau Raden Kasim. 5. Sunan Kudus atau Jafar Sadik. 6. Sunan Giri atau Raden Paku atau Ainul Yakin. 7. Sunan Kalijaga atau Raden Sahid. 8. Sunan Muria atau Raden Umar Said. 9. Sunan Gunung Jati atau Syarif Hidayatullah. Nah, dari ke-9 wali tersebut siapakah Sunan Wali Songo paling sakti? Orang mungkin lebih mengenal Sunan Kalijaga sebagai Sunan paling sakti. Hal ini wajar karena selama ini Sunan Kalijaga memang lebih terkenal dengan ilmu-ilmu kebatinan, ilmu spiritual, ilmu laduni dan ilmu hikmah yang beliau kuasai. Namun tahukah Anda ternyata Sunan Wali Songo paling sakti bukanlah Sunan Kalijaga. Sunan Muria, Sunan Wali Songo paling sakti. Sunan Muria digadang-gadang sebagai Sunan Wali Songo paling sakti. Hal ini terbukti dengan letak padepokannya yang terletak di atas gunung. Bahkan jarak antara kaki undak-undagan atau tangga dari bawah bukit sampai ke makam Sunan Muria tidak kurang dari 750 meter. Bukti lain bahwa Sunan Muria adalah Sunan Wali Songo paling sakti mandraguna dapat ditemukan dalam kisah perkawinan Sunan Muria dengan Dewi Roroyono. Dewi Roroyono adalah putri dari Sunan Ngerang. Sunan Ngerang sendiri adalah seorang ulama yang disegani masyarakat karena ketinggian ilmunya, dan bertempat tinggal di kota Juwana, Jawa Tengah. Demikian saktinya Sunan Ngerang ini sehingga Sunan Muria dan Sunan Kudus sampai-sampai berguru kepada beliau. Dalam rangka merayakan hari jadi putrinya itulah Sunan Ngerang mengundang seluruh muridnya termasuk Sunan Muria dan Sunan Kudus. Dari pertemuan itulah akhirnya Sunan Ngerang menikahkan putrinya dengan Sunan Muria karena Sunan Muria dianggap paling mumpuni di antara murid-muridnya. Menghormati adat Jawa dan kesenian. Sunan Muria memang menjadi Sunan Wali Songo paling sakti karena ilmu dan kemampuannya dalam hal agama serta adat istiadat. Pengetahuan agamanya seimbang dengan pengetahuan tentang negara dan kehidupan sosial. Sunan Muria dikenal sebagai seorang wali yang amat menjunjung kebudayaan nenek moyang masyarakat Jawa. Hingga zaman sekarang masih banyak orang Jawa walaupun sudah masuk Islam namun tetap menjalankan adat lama. Misalnya bila salah seorang anggota keluarga ada yang meninggal dunia, maka mereka akan mengadakan selamatan dan menyediakan sesajen untuk si mati. Nah, adat inilah yang diusung oleh Sunan Muria zaman dahulu dan terbukti masih dianut hingga saat ini. Terhadap kesenian Jawa,
Sunan Muria tidak bersikap antipati. Beliau bahkan orang yang paling keras mempertahankan kesenian Jawa bersama Sunan Kalijaga agar tetap berlangsung dan bahkan bisa digunakan sebagai media dakwah. Memang tidak semua kesenian Jawa bisa dikompromi atau diberi waran Islam. Tapi setidaknya ada 3 macam kesenian yang masih bisa dipertahankan untuk menyiarkan Islam itu sendiri. Kesenian yang dimaksud adalah tembang, gending dan wayang kulit. Di bidang kesenian wayang kulit, para wali telah menciptakan lakon carangan atau karangan sendiri yang tidak bersumber kepada buku Mahabharata. Lakon-lakon itu adalah Dewa Ruci, Jimat Kalisada, Petruk Dadi Raja, Pandu Pragola, Semar Ambarang Jantur, Mustaka Weni, Sekutrem Yasa Pustaka, Begawan Ciptaning, Obong Bale Sigala-gala, Wahyu Widayat, Kresna Gugah dan sebagainya. Sikap toleransi yang sangat tinggi. Contoh lainnya mengapa Sunan Muria menjadi Sunan Wali Songo paling sakti adalah tindakan Sunan Muria dan Sunan Kudus sewaktu hendak merangkul masyarakat Hindu. Beliau sengaja membangun menara yang mirip kuil Hindu, lalu di samping menara itu ditambahkan lembu. Menurut kepercayaan Hindu, lembu adalah binatang suci yang dikeramatkan. Bagi Sunan Kudus hal itu hanya taktik atau strategi saja. Lembu ya tetap lembu. Dengan cara itu banyak orang Hindu menyangka Sunan Kudus itu menghormati Tuhannya orang Hindu. Mereka seringkali melihat menara yang indah, juga sering mendengarkan Sunan Kudus menembangkan lagu Mijil, bila mereka sudah berkumpul Sunan Kudus memberikan selingan ceramah agama. Meski demikian namun tidak lantas Sunan Wali Songo lainnya tidak sakti. Itulah mengapa Sunan Muria dianggap sebagai Sunan Wali Songo. Zikir para Wali Songo tingkat dasar untuk kebahagiaan akhirat. Zikir para Wali Songo tingkat dasar untuk kebahagiaan akhirat. Ajaran Wali Songo kian menyebar ke seluruh penjuru Nusantara hingga membuat agama Islam menjadi agama yang paling banyak diyakini di masyarakat. Banyak ajaran, doa, amalan, zikir dan segala bentuk ibadah kepada Allah yang diajarkan oleh para waliullah ini. Salah satunya yang paling penting adalah zikir para Wali Songo untuk kehidupan akhirat. Bagi para wali, berzikir itu hanya memiliki tujuan akhirat. Mereka memiliki ketakwaan yang tinggi bahkan melebihi harta dunia yang mereka punya. Salah satu zikir para Wali Songo yang terkenal adalah zikir tingkat dasar dengan istighfar. Ada 3 jenis istighfar yang diajarkan Wali Songo yaitu istighfar tubuh, istighfar hati dan istighfar nyawa. Meski tidak semua istighfar ini, terutama istighfar nyawa, diketahui oleh kebanyakan orang, namun barang siapa yang mau mengamalkan zikir para Wali Songo ini jaminannya adalah kebahagiaan surga. Kemudian, ada 4 tingkatan dalam zikir para Wali Songo ini diantaranya yaitu 1. Leburkan tubuh jadikan hati. 2. Leburkan hati jadikan buah hati. 3. Leburkan buah hati jadikan aku. 4. Leburkan aku jadikan aku. Maka dengan begitu, menyatulah diri seseorang dengan kekasihnya Allah. Selain itu, ada pula tingkatan seseorang melakukan zikir para Wali Songo, diantaranya melakukan tingkatan seperti berikut. 1. Yang pertama puasanya 7 hari. 2. Yang kedua puasanya 40 hari. 3. Yang tiga puasanya 100 hari. 4. Yang keempat sudah menyatu, jika seseorang melakukan zikir ini dengan diimbangi 100 hari puasa, maka sempurnalah zikirnya dan insya Allah berkah dunia akhirat akan didapatkan. Jenis-jenis zikir para Wali Songo. Ada 4 jenis zikir yang diajarkan Wali Songo yaitu zikir syariat, zikir tarekat, zikir hakikat dan zikir marifat. Zikir syariat, la ilaha illallah, diucapkan berulang kali dengan lisan hingga masuk ke dalam hati sehingga lisan, mulut tak berucap lagi. Rahasia zikir ini terdiri dari 12 huruf yang sama maknanya dengan waktu 12 jam. Zikir ini selalu dikumandangkan oleh para malaikat bumi, malaikatul ahyar ketika Allah menciptakan setiap makhluknya di muka bumi. Zikir tarekat, Allah, Allah, Allah. Zikir para wali ini diucapkan berulang kali di dalam hati saja dengan pengosongan pikiran, lalu fokus pada nama Allah. Allah yang membuat dan menciptakan alam, lalu bayangkan hidup di depan mata Anda sendiri. Jangan kaget dan takut oleh fenomena tersebut karena para jin setan selalu mengintai Anda tetapi berlindunglah kepada Allah Ta'ala yang maha menjaga orang beriman dengan ayat dan doa. Auzu billahi minasyaitonirrojim. La ilaha illallah anta subhanaka ini kuntu minat zolimin. Lalu lafazkan, Allahu salamun hafizun waliyun wa muhaimin Allah yang maha sejahtera, maha memelihara, maha melindungi lagi maha menjaga hambanya yang beriman. Zikir hakik, Dia Allah. Cukup ucapkan zikir para Wali Songo ini dalam hati saja.
Tariklah nafas panjang sampai ke dalam perut dan lepaskan pelan, kemudian lanjutkan kembali dengan membaca zikir tersebut berulang-ulang lagi. Dalam bahasa ilmu tenaga dalam ini adalah metode pemusatan power lahiriah dari perut. Dalam istilah Cina Yin dan Yang ini adalah penyembuhan, pengobatan pada diri secara batiniah. Pusat perut adalah sumber daya energi kekuatan manusia secara lahiriah dan batiniah, serta secara hakikat zikir. Sebenarnya tempatnya pada pusat perut dengan perantaraan cahaya nafas yang sangat berharga pada manusia. Zikir makrifat. Zikir para wali songo yang terakhir adalah zikir makrifat, yaitu, Walahu Ahad Allah Maha Tunggal. Zikir ini biasa dibaca dalam hati saja menjelang tidur, dan dipercaya sebagai zikir mahabbatullah kenikmatan dan kecintaan Allah. Itulah zikir para wali songo yang bisa Anda amalkan untuk membekali diri ke dunia akhirat kelak. Semoga bermanfaat, selamat mengamalkan, mengenal hakikat wali Allah dan wali setan menurut Al-Quran dan As-Sunnah. Mengendalikan syahwat. Bermacam pandangan telah mewarnai bursa kewalian. Ada yang berpandangan bila seseorang telah memiliki hal-hal yang luar biasa berarti dia telah sampai pada tingkat kewalian, seperti tidak luka bila dipukul dengan senjata tajam dan sebagainya. Sebagian orang berpendapat bila sudah pakai baju jubah dan surban berarti sudah wali, sebagian lain berpendapat bila seseorang suka berpakaian kusut dan bersendal cepit berarti ia wali. Ada pula yang berpandangan bila seseorang kerjanya berzikir selalu berarti dia wali. Dan banyak lagi pendapat-pendapat tentang perwalian yang tidak dapat kita sebutkan satu persatu di sini. Wali secara etimologi, bahasa, berarti dekat. Adapun secara terminologi, istilah, menurut pengertian sebagian ulama Ahlussunnah, wali adalah orang yang beriman lagi bertakwa tetapi bukan nabi. Sebagian ulama lain berpendapat bahwa seluruh orang yang beriman lagi bertakwa adalah wali Allah. Dan wali Allah yang paling utama adalah para nabi, yang paling utama di antara para nabi adalah para rasul, yang paling utama di antara para rasul adalah ulul azmi, yang paling utama di antara ulul azmi adalah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka para wali Allah tersebut memiliki perbedaan dalam tingkat keimanan mereka, sebagaimana mereka memiliki tingkat yang berbeda pula dalam kedekatan mereka dengan Allah. Maka dapat disimpulkan di sini bahwa wali-wali Allah terbagi kepada dua golongan. Golongan pertama, As-Sabiqun al-Muqarrabun, barisan terdepan dari orang-orang yang dekat dengan Allah. Yaitu mereka yang melakukan hal-hal yang mandub sunnah, serta menjauhi hal-hal yang makruh di samping melakukan hal-hal yang wajib. Golongan kedua, Asyabul Yamin, golongan kanan. Yaitu mereka hanya cukup dengan melaksanakan hal-hal yang wajib saja serta menjauhi hal-hal yang diharamkan, tanpa melakukan hal-hal yang sunnah atau menjauhi hal-hal yang makruh. Kedua golongan ini disebutkan Allah dalam firman-Nya. Artinya, adapun jika ia termasuk golongan yang dekat kepada Allah, maka dia memperoleh ketentraman dan rezeki serta surga kenikmatan. Dan adapun jika ia termasuk golongan kanan, maka keselamatan bagimu dari golongan kanan. Surat Al-Waqiah, ayat ke-88-91. Kemudian para wali itu terbagi pula menurut amalan dan perbuatan mereka kepada dua bagian. Wali Allah dan wali setan. Ciri-ciri wali Allah. Allah telah menyebutkan ciri para walinya dalam firman-Nya. Ingatlah, sesungguhnya para wali-wali Allah mereka tidak merasa takut dan tidak pula merasa sedih. Yaitu orang-orang yang beriman lagi bertakwa. Surat Yunus 62, ayat ke-63. Ciri pertama, beriman, artinya keimanan yang dimilikinya tidak dicampuri oleh berbagai bentuk kesyirikan. Keimanan tersebut tidak hanya sekedar pengakuan tetapi keimanan yang mengantarkan kepada takwa. Landasan keimanan yang pertama adalah dua kalimat syahadat. Maka orang yang tidak mengucapkannya atau melakukan hal-hal yang membatalkan kalimat tauhid tersebut adalah bukan wali Allah. Seperti menjadikan wali sebagai perantara dalam beribadah kepada Allah, atau menganggap bahwa hukum selain Islam adalah sama atau lebih baik dari hukum Islam. Atau berpendapat semua agama adalah benar. Atau berkeyakinan bahwa kenabian dan kerasulan tetap ada sampai hari kiamat, bahwa Muhammad bukan penutup segala rasul dan nabi. Ciri kedua, bertakwa, artinya ia melakukan apa yang diperintah Allah dan menjauhi apa yang dilarang Allah,
melakukan hal-hal yang diwajibkan agama, ditambah lagi dengan amalan-amalan sunnah. Oleh sebab itu jika ada orang yang mengaku sebagai wali, tapi ia meninggalkan beramal kepada Allah maka ia termasuk pada jenis wali yang kedua yaitu wali setan. Atau melakukan ibadah-ibadah yang tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah dan para sahabatnya. Baik dalam bentuk salat maupun zikir. Ciri-ciri wali setan. Adapun ciri wali setan adalah orang yang mengikuti kemauan setan, mulai dari melakukan syirik dan bid'ah sampai berbagai bentuk kemaksiatan. Sebagaimana Allah terangkan dalam firman-Nya bahwa setan juga memberikan wahyu kepada para wali-wali mereka. Artinya, sesungguhnya setan-setan itu mewahyukan kepada wali-wali mereka untuk membantahmu. Jika kamu menaati mereka, sesungguhnya kamu menjadi orang-orang musyrikin. Surat Al-An'am, ayat ke-121. Terkadang setan membisikkan walinya untuk berdoa di kuburan orang-orang solih dengan dalih untuk menghormati wali. Sesungguhnya menghormati wali bukanlah dengan berdoa di kuburannya, justru ini adalah perbuatan yang dibenci wali itu sendiri karena telah menyekutukannya dengan Allah. Manakah yang lebih tinggi kehormatan seorang wali di sisi Allah dengan kehormatan seorang nabi? Jelas nabi lebih tinggi. Jangankan meminta kepada wali, kepada nabi sekalipun tidak boleh berdoa. Jangankan saat setelah mati, di waktu hidup saja, nabi tidak mampu mendatangkan manfaat untuk dirinya sendiri, apalagi untuk orang lain setelah mati. Kalau hal itu benar tentulah para sahabat akan berbondong-bondong ke kuburan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam saat mereka kekeringan atau kelaparan atau saat diserang oleh musuh. Tapi kenyataan justru sebaliknya, saat paceklik terjadi di Madinah, Umar bin Khattab mengajak kaum muslimin melakukan salat istisqa kemudian menyuruh Abbas bin Abdul Muthalib berdoa, karena kedekatannya dengan Nabi, bukannya Umar meminta kepada Nabi. Kemudian bentuk lain dari cara setan dalam menyesatkan wali-walinya adalah dengan memotivasi seseorang melakukan amalan-amal. Petua-petua Wali Songo. Nama Wali Songo. 1. Sunan Gresik atau Maulana Malik Ibrahim. 2. Sunan Ampel atau Raden Rahmat. 3. Sunan Bonang atau Raden Mahdum Ibrahim. 4. Sunan Derajat atau Raden Kasim. 5. Sunan Kudus atau Jafar Sadik. 6. Sunan Giri atau Raden Paku atau Ainul Yakin. 7. Sunan Kalijaga atau Raden Said. 8. Sunan Muria atau Raden Umar Said. 9. Sunan Gunung Jati atau Syarif Hidayatullah. 1. Ajaran Maulana Malik Ibrahim. Menurut setengah riwayat mengatakan, bahwa beliau berasal dari Persia. Bahkan dikatakan bahwa Maulana Malik Ibrahim beripar dengan raja di negeri Cermen. Mengenai letak negeri Cermen itu terletak di Hindustan, sedangkan ahli sejarah yang lain mengatakan bahwa letaknya Cermen adalah di Indonesia. Adapun mengenai nama kedua orang tuanya, kapan beliau dilahirkan serta di mana, dalam hal ini belum diketahui dengan pasti. Ada yang mengatakan bahwa beliau berasal dari Kashan, Persia. Bila mana beliau meninggal dunia, kalau ditilik dari batu nisan yang terdapat pada makam Maulana Malik Ibrahim di Gresik, dekat Surabaya terukir sebagai tahun meninggalnya 882 Hijriah. Atau tahun 1419 Masehi. Maulana Malik Ibrahim mulai menyiarkan agama Islam di tanah Jawa di daerah Jawa Timur. Dari sanalah dia memulai menyingsingkan lengan bajunya, berjuang untuk mengembangkan agama Islam. Adapun caranya pertama-tama ialah dengan jalan mendekati pergaulan dengan anak negeri. Dengan budi bahasa yang ramah tamah serta ketinggian akhlak, sebagaimana diajarkan oleh Islam, hal itu senantiasa diperlihatkannya di dalam pergaulan sehari-hari. Beliau tidak menentang secara tajam kepada agama dan kepercayaan hidup dari penduduk asli. Begitu pula beliau tidak menentang secara spontan terhadap adat istiadat yang ada serta berlaku dalam masyarakat kita yang masih memeluk agama Hindu dan Buddha itu, melainkan beliau hanya memperlihatkan keindahan dan ketinggian ajaran-ajaran dan didikan yang dibawa oleh Islam. Berkat keramah tamahannya serta budi bahasa dan pergaulannya yang sopan santun itulah, banyak anak negeri yang tertarik masuk ke dalam agama Islam. 2. Raden Rahmat, Sunan Ampel. Sunan Ampel pada masa kecilnya menurut babat Tanah Jawi dan silsilah Sunan Kudus, bernama Raden Rahmat, lahir pada tahun 1401 di Campa. Nama Ampel sendiri, diidentikan dengan nama tempat di mana ia lama bermukim. Di daerah Ampel atau Ampel Denta, wilayah yang kini menjadi bagian dari Surabaya kota Wonokromo sekarang. Banyak riwayat yang menjelaskan bahwa Raden Rahmat adalah putra Maulana Malik Ibrahim. Menurut beberapa riwayat, nama Maulana Malik Ibrahim juga dikenal sebagai Ibrahim Asmarakandi yang berasal dari Campa dan menjadi raja di sana. Ibrahim Asmarakandi
Sunan Ampel memiliki silsilah hingga sampai ke Nabi Muhammad, yaitu Sunan Ampel atau Raden Rahmat bin Sayyid Ahmad Rahmatillah bin Maulana Malik Ibrahim atau Ibrahim Asmoro bin Syaikh Jumadil Kubro atau Jamaluddin Akbar Han bin Ahmad Jalaluddin Han bin Abdullah Han bin Abdul Malik Al-Muhajir Nasrabat, India, bin Alawi Amil Fakih Hadramaut bin Muhammad Sohib Mirbat Hadramaut Ali Koli, Kosam bin Alawi As-Sani bin Muhammad Sohibus Saumiyah bin Alawi Awal bin Ubaidullah bin Ahmad Al-Muhajir bin Isa Ar-Rumi bin Muhammad An-Nakib bin Ali Uraidi bin Jafar Sadik bin Muhammad Al-Bakir bin Ali Zainal Abidin bin Imam Husain bin Ali bin Abi Talib dan Fatimah Az-Zahra bin Muhammad. Jadi, Sunan Ampel memiliki darah Uzbekistan dan campa dari sebelah ibu. Tetapi dari ayah leluhur mereka adalah keturunan langsung dari Ahmad Al-Muhajir, Hadramaut. Bermakna mereka termasuk keluarga besar Sa'adah Balawi. Sunan Ampel sebagai sunan yang dituakan, di antara 8 wali songo lainnya, menjadi Surabaya sebagai pangkal kegiatan ziarah wali songo. Dan sudah umum, sebelum melakukan ziarah ke makam-makam wali songo, Masjid Agung Ampel dan makam Sunan Ampel dijadikan tempat start. Dari sini baru kemudian menuju ke Gresik, Lamongan, Tuban, Gunung Muria, Kudus, Demak dan finish di Cirebon. Sunan Ampel menganut fikih mazhab Hanafi. Namun, pada para santrinya, ia hanya memberikan pengajaran sederhana yang menekankan pada penanaman akidah dan ibadah. Dialah yang mengenalkan istilah, moh limo, moh main, moh ngombe, moh maling, moh madat, moh madon. Yakni seruan untuk, tidak berjudi, tidak minum minuman keras, tidak mencuri, tidak menggunakan narkotik, dan tidak berzina. Petik 2. Sunan Ampel diperkirakan wafat pada tahun 1481 Masehi di Demak dan dimakamkan di sebelah barat Masjid Ampel, Surabaya. 3. Raden Mahdum Ibrahim, Sunan Bonang. Beliau adalah putra dari Sunan Ampel dalam perkawinannya dengan Nyai Ageng Manila, seorang putra dari Arya Teja, salam seorang tumenggung dari Kerajaan Majapahit yang berkuasa di Tuban. Menurut dugaan Sunan Bonang dilahirkan dalam tahun 1465 Masehi, serta wafat pada tahun 1525 Masehi. Maulana Mahdum Ibrahim, semasa hidupnya dengan gigih giat sekali menyebarkan agama Islam di daerah Jawa Timur, terutama di daerah Tuban dan sekitarnya. Sebagaimana halnya ayahnya, maka Sunan Bonang pun mendirikan pondok pesantren di daerah Tuban untuk mendidik serta menggembleng kader-kader Islam yang akan ikut menyiarkan agama Islam ke seluruh tanah Jawa. Konon beliaulah yang menciptakan gending Dharma serta berusaha mengganti nama-nama hari nahas, sial menurut kepercayaan Hindu, dan nama-nama dewa Hindu diganti dengan nama-nama malaikat serta nabi-nabi. Hal mana dimaksudkan untuk lebih mendekati hari rakyat guna diajak masuk agama Islam. Karya dan ajaran. Karya Sunan Bonang, puisi dan prosa, cukup banyak. Di antaranya sebagaimana disebut B. Skrieke, 1913 Purbacaraka, 1938 Pigeaut, 1967, Drewes, 1954, 1968 dan 1978 ialah Suluk Wujil, Suluk Khalifah, Suluk Regok, Suluk Bentur, Suluk Wasiat, Suluk Ingaewu, Suluk Pipiringan, Suluk Jebeng dan lain-lain. Satu-satunya karangan prosanya yang dijumpai ialah Wejangan Syekh Bari. Risalah tasawufnya yang ditulis dalam bentuk dialog antara guru tasawuf dan muridnya ini telah ditranskripsi, mula-mula oleh Skrieke dalam buku Handbook van Bonang, 1913 disertai pembahasan dan terjemahan dalam bahasa Belanda, kemudian disunting lagi oleh Drewes dan disertai terjemahan dalam bahasa Inggris yakni The Admonition of Syekh Bari, 1969. Dalam Suluk Wujil, yang memuat ajaran Sunan Bonang kepada Wujil pelawak cebol terpelajar dari Majapahit yang berkat asuhan Sunan Bonang memeluk agama Islam sang wali bertut. Jangan terlalu jauh mencari keindahan. Keindahan ada dalam diri, malah jagat raya terbentang dalam diri. Jadikan dirimu cinta, supaya dapat kau melihat dunia dengan jernih. Pusatkan pikiran, heningkan cipta. Siang malam, waspadalah. Segala yang terjadi di sekitarmu adalah akibat perbuatanmu juga. Kerusakan dunia ini timbul, Wujil. Karena perbuatanmu, kau harus mengenal yang tidak dapat binasa. Melalui pengetahuan tentang yang sempurna, yang langgeng tidak lapuk, pengetahuan ini akan membawamu menuju keluasan. Sehingga pada akhirnya mencapai Tuhan sebab itu, Wujil. Kenali dirimu, hawa nafsumu akan terlena. Apabila kau menyangkalnya, mereka yang mengenal diri, nafsunya terkendali.
kelemahan dirinya akan tampak, dan dapat memperbaikinya. Dengan menyatakan petik terbalik jagat terbentang dalam diri petik terbalik Sunan Bonang ingin menyatakan betapa pentingnya manusia memperhatikan potensi kerohaniannya. Adalah yang spiritual yang menentukan yang material, bukan sebaliknya. Tetapi karena pikiran manusia kacau, ia menyangka yang material semata-mata yang menentukan hidupnya. Karena potensi kerohaniannya inilah manusia diangkat menjadi khalifah Tuhan di bumi. Dalam suluk Kaderesan, Sunan Bonang menulis, "Jangan meninggikan diri, berlindunglah kepadanya. Ketahuilah tempat sebenarnya jasad ialah roh. Jangan bertanya, jangan memuja para nabi dan wali-wali. Jangan kau mengaku Tuhan." Dalam suluk Ingaiwu ia menyatakan, "Perkuat dirimu dengan ikhtiar dan amal. Teguhlah dalam sikap tak mementingkan dunia. Namun jangan jadikan pengetahuan rohani sebagai tujuan. Renungi dalam-dalam dirimu agar niatmu terkabul. Kau adalah pancaran kebenaran ilahi. Jalan terbaik ialah tidak memandang selain dia. Tambah ati iku 5 sak warnane. Maca Quran angen-angen sak maknane. Kaping pindo, solat wengi lakonana. Kaping telu, wong kang soleh kencanana. Kaping papat kudu weteng ingkang luwe. Kaping 5 zikir wengi ingkang suwe." Sunan Bonang wafat di Pulau Bawean, pada 1525. Saat akan dimakamkan, ada perebutan antara warga Bawean dan warga Bonang, Tuban. Warga Bawean ingin Sunan Bonang dimakamkan di pulau mereka, karena Sang Sunan sempat berdakwah di pulau utara Jawa itu. Tetapi, warga Tuban tidak mau terima. Pada malam setelah kematiannya, sejumlah murid dari Bonang mengendap ke Bawean, mencuri jenazah Sang Sunan. Esoknya, dilakukanlah pemakaman. Anehnya, jenazah Sunan Bonang tetap ada, baik di Bonang maupun di Bawean. Karena itu, sampai sekarang, makam Sunan Bonang ada di 2 tempat. Satu di Pulau Bawean, dan satunya lagi di sebelah barat Masjid Agung Tuban, Desa Kutareja, Tuban. Kini kuburan itu dikitari tembok dengan 3 lapis halaman. Setiap halaman dibatasi tembok berpintu 4. Raden Kasim, Sunan Derajat. Nama kecilnya Raden Kosim. Ia anak Sunan Ampel. Dengan demikian ia bersaudara dengan Sunan Bonang. Diperkirakan Sunan Derajat yang bergelar Raden Syaifuddin ini lahir pada tahun 1470 Masehi. Sunan Derajat mendapat tugas pertama kali dari ayahnya untuk berdakwah ke pesisir Gresik, melalui laut. Ia kemudian terdampar di dusun Jelok pesisir Banjarwati atau Lamongan sekarang. Tapi setahun berikutnya Sunan Derajat berpindah 1 kilometer ke selatan dan mendirikan padepokan santri dalam Duwur, yang kini bernama Desa Derajat, Paciran Lamongan. Dalam pengajaran tauhid dan akidah, Sunan Derajat mengambil cara ayahnya, langsung dan tidak banyak mendekati budaya lokal. Meskipun demikian, cara penyampaiannya mengadaptasi cara berkesenian yang dilakukan Sunan Muria. Terutama seni suluk. Maka ia menggubah sejumlah suluk, di antaranya adalah suluk petuah, berilah tongkat pada si buta, beri makan pada yang lapar, beri pakaian pada yang telanjang. Sunan Derajat juga dikenal sebagai seorang bersahaja yang suka menolong. Di pondok pesantrennya, ia banyak memelihara anak-anak yatim piatu dan fakir miskin. Jadi bila mana Sunan Derajat memberi contoh serta menganjurkan kepada rakyat, agar memiliki jiwa sosial serta menganjurkan agar supaya rakyat suka menolong para fakir dan miskin yang sedang mengalami penderitaan dan kesempitan, maka hal itu adalah sesuai dengan tuntunan agama. 5. Jafar Shadiq, Sunan Kudus. Sunan Kudus dilahirkan dengan nama Jafar Shadiq. Dia adalah putra dari pasangan Sunan Ngudung, adalah Panglima Perang Kesultanan Demak Bintoro, dan Syarifah, adik dari Sunan Bonang. Sunan Kudus diperkirakan wafat pada tahun 1550. Sunan Kudus pernah menjabat sebagai Panglima Perang untuk Kesultanan Demak, dan dalam masa pemerintahan Sunan Prawoto, dia menjadi penasihat bagi Arya Penangsang. Selain sebagai Panglima Perang untuk Kesultanan Demak, Sunan Kudus juga menjabat sebagai Hakim Pengadilan bagi Kesultanan Demak. Dalam melakukan dakwah penyebaran Islam di Kudus, Sunan Kudus menggunakan sapi sebagai sarana penarik masyarakat untuk datang untuk mendengarkan dakwahnya. Sunan Kudus juga membangun Menara Kudus yang merupakan gabungan kebudayaan Islam dan Hindu yang juga terdapat masjid yang disebut Masjid Menara Kudus. Pada tahun 1530, Sunan Kudus mendirikan sebuah masjid di Desa Kerjasan, Kudus Kulon, yang kini terkenal dengan nama Masjid Agung Kudus dan masih bertahan hingga sekarang. Sekarang Masjid Agung Kudus berada di alun-alun Kota Kudus, Jawa Tengah.
Peninggalan lain dari Sunan Kudus adalah permintaannya kepada masyarakat untuk tidak memotong hewan kurban sapi dalam perayaan Idul Adha untuk menghormati masyarakat penganut agama Hindu dengan mengganti kurban sapi dengan memotong kurban kerbau. Pesan untuk memotong kurban kerbau ini masih banyak ditaati oleh masyarakat Kudus hingga saat ini. Raden Paku, Ainul Yakin, Sunan Giri. Kemudian bersama-sama dengan Maulana Makdum Ibrahim, Raden Paku oleh Sunan Ampel disuruh pergi haji ke Tanah Suci, sampai memperdalam ilmunya. Tetapi mereka sebelum sampai di Tanah Suci singgah terlebih dahulu di Pasai, Aceh untuk menuntut ilmu kepada para ulama di sana. Adapun yang dimaksud ilmu di sini, adalah ilmu ketuhanan menurut ajaran tasawuf. Konon kabarnya memang banyak ulama-ulama keturunan India dan Persia yang membuka pengajian di Pasai di waktu itu. Bahkan banyak pula ulama-ulama dari Malaka juga kadang-kadang datang bertanya tentang sesuatu masalah ke Pasai. Sesudah kedua tunas muda itu selesai menuntut pelajaran di sana, mereka pun kembalilah ke tanah Jawa. Raden Paku berhasil mendapat ilmu laduni, sehingga gurunya di Pasai memberinya nama Ainul Yakin. Raden Paku sekembalinya di tanah Jawa mengajarkan agama Islam menurut bakatnya. Raden Paku atau Syekh Ainul Yakin mengadakan tempat berkumpul yang boleh disebut pondok pesantrennya di Giri. Di mana murid-muridnya terdiri pada orang-orang kecil, rakyat jelata. Di antara permainan kanak-kanak hasil ciptaan, gubahannya adalah rupa, jitungan, atau jelungan. Adapun caranya adalah begini. Anak-anak banyak, satu di antaranya menjadi pemburu, lain-lainnya jadi buruan, mereka ini akan selamat, atau bebas dari terkaman, pemburunya, apabila telah berpegangan pada jitungan, yaitu satu pohon, tiang atau tonggak yang telah ditentukan terlebih dahulu. Permainan dimaksudkan untuk mendidik pengertian tentang keselamatan hidup, yaitu, bahwa apabila sudah berpegangan kepada agama yang berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa sajalah, maka manusia, buruan itu akan selamat dari terkaman iblis pemburunya. Di samping itu diajarkannya pula nyanyian-nyanyian untuk kanak-kanak yang bersifat pedagogis serta berjiwa agama, di antaranya adalah berupa, tembung dolanan bocah, lagu permainan anak-anak, yang berbunyi sebagai berikut. Padang-padang bulan, ayo gage da dolanan, dolanane naning latar, ngalap padang gilar-gilar, nundang bagok hangatikar, yang dalam bahasa Indonesianya kira-kira begini. Terang-terang bulan, marilah lekas bermain, bermain di halaman, mengambil manfaat dari terang benderang, mengusir gelap yang lari terbirit-birit. Adapun maksud dari tembang tersebut di atas itu adalah, agama Islam, bulan telah datang memberi penerangan hidup. Maka marilah segera orang menuntut penghidupan dolanan, bermain, di bumi ini, latar, halaman akan mengambil manfaat ilmu agama Islam padang, gilar-gilar, terang benderang itu, agar sesat kebodohan diri, begok, gelap, segera terusir. Dalam keagamaan, ia dikenal karena pengetahuannya yang luas dalam ilmu fikih. Orang-orang pun menyebutnya sebagai Sultan Abdul Fakih. Ia juga pencipta karya seni yang luar biasa. Permainan anak seperti jelungan, jamuran, lir-ilir dan cublas suweng disebut sebagai kreasi Sunan Giri. Demikian pula gending asmaradana dan pucung lagi bernuansa Jawa namun syarat dengan ajaran Islam. Sesudah beliau wafat, kemudian dimakamkan di atas Bukit Giri, Gresik. Setelah Sunan Giri meninggal dunia, berturut-turut digantikan oleh Sunan Delem, Sunan Sedam Margi, Sunan Prapen. 7. Raden Said, Sunan Kalijogo. Raden Mas Syahid atau yang kemudian dikenal dengan sebutan Sunan Kalijaga, adalah putra dari Ki Tumenggung Wilatika, Bupati Tuban. Ada pula yang mengatakan, bahwa nama lengkap ayah Sunan Kalijaga adalah Raden Sabur Tumenggung Wilatika. Dikatakan dalam riwayat, bahwa dalam perkawinannya dengan Dewi Saroh binti Maulana Ishak, Sunan Kalijaga juga memperoleh 3 orang putra, masing-masing. Raden Umar Said, Sunan Muria, Dewi Rakayuh dan Dewi Sof. Sunan Kalijaga, namanya hingga kini masih tetap harum serta dikenang oleh seluruh lapisan masyarakat dari yang atas sampai yang bawah. Hal ini adalah merupakan suatu bukti, bahwa beliau itu benar-benar manusia besar jiwanya, dan besar pula jasanya. Sebagai pujangga, telah banyak mengarang berbagai cerita yang mengandung filsafat serta berjiwa agama, seni lukis yang bernafaskan Islam, seni suara yang berjiwakan tauhid. Di samping itu pula beliau berjasa pula bagi perkembangan dari kehidupan wayang kulit yang ada sekarang ini. Sungguh besar jasa Sunan Kalijaga terhadap kesenian, tidak hanya dalam lapangan seni suara saja, akan tetapi juga meliputi seni drama wayang kulit, seni gamelan, seni lukis, seni pakaian, seni ukir, seni pahat. Dan juga dalam lapangan kesusastraan,
Banyak corak batik oleh Sunan Kalijaga periode Demak diberi motif burung di dalam beraneka macam. Sebagai gambar ilustrasi, perwujudan burung itu memanglah sangat indahnya, akan tetapi lebih indah lagi dia sebagai riwayat pendidikan dan pengajaran budi pekerti. Di dalam bahasa Kawi, burung itu disebut kukila, dan kata bahasa Kawi ini jika dalam bahasa Arab adalah dari rangkaian kata ku dan kila, atau kukila, yang artinya, peliharalah ucapan mulutmu. Hal mana dimaksudkan bahwa kain pakaian yang bermotif kukila atau burung itu senantiasa memperingatkan atau mendidik dan mengajar kepada kita, agar selalu baik tutur katanya, inilah diantaranya jasa Sunan Kalijaga dalam hal seni lukis. Dalam hubungan ini dibuatnya model baju kaum pria yang diberinya nama baju, takwo, nama tersebut berasal dari kata bahasa Arab, takwa, yang artinya taat serta berbakti kepada Allah Ta'ala. Maka ajaran Sunan Kalijaga terkesan sinkretis dalam mengenalkan Islam. Ia menggunakan seni ukir, wayang, gamelan, serta seni suara suluk sebagai sarana dakwah. Dialah pencipta baju takwa, perayaan sekatenan, grebek maulud, layang Kalimasada, lakon wayang Petruk Jadi Raja. Lanskap pusat kota berupa keraton, alun-alun dengan dua beringin serta masjid diyakini sebagai karya Sunan Kalijaga. Metode dakwah tersebut sangat efektif. Sebagian besar adipati di Jawa memeluk Islam melalui Sunan Kalijaga. Di antaranya adalah Adipati Padanaran, Kartasura, Kebumen, Banyumas, serta Pajang, sekarang Kota Gede, Yogyakarta. Sunan Kalijaga dimakamkan di Kadilangu, Selatan Demak. 8. Raden Umar Said, Sunan Muria. Sunan Muria dilahirkan dengan nama Raden Umar Said atau Raden Said. Menurut beberapa riwayat, dia adalah putra dari Sunan Kalijaga yang menikah dengan Dewi Sujinah, putra Sunan Ngudung. Ia putra Dewi Saro adik kandung Sunan Giri sekaligus anak Syekh Maulana Ishak, dengan Sunan Kalijaga. Nama kecilnya adalah Raden Prawoto. Nama Muria diambil dari tempat tinggal terakhirnya di lereng Gunung Muria, 18 km ke utara kota Kudus. Gaya berdakwahnya banyak mengambil cara ayahnya, Sunan Kalijaga. Namun berbeda dengan sang ayah, Sunan Muria lebih suka tinggal di daerah sangat terpencil dan jauh dari pusat kota untuk menyebarkan agama Islam. Bergaul dengan rakyat jelata, sambil mengajarkan keterampilan-keterampilan bercocok tanam, berdagang dan melaut adalah kesukaannya. Sunan Muria seringkali dijadikan pula sebagai penengah dalam konflik internal di Kesultanan Demak tahun 1518 sampai tahun 1530. Ia dikenal sebagai pribadi yang mampu memecahkan berbagai masalah betapapun rumitnya masalah itu. Solusi pemecahannya pun selalu dapat diterima oleh semua pihak yang berseteru. Sunan Muria berdakwah dari Jepara, Tayu, Juwana hingga sekitar Kudus dan Pati. Salah satu hasil dakwahnya lewat seni adalah lagu Sinom dan Kinanti. Nama Sunan Muria sendiri diperkirakan berasal dari nama Gunung Muria, yang terletak di sebelah utara kota Kudus, Jawa Tengah, tempat dia dimakamkan. 9. Syarif Hidayatullah, Sunan Gunung Jati. Sunan Gunung Jati atau Syarif Hidayatullah, lahir sekitar 1450 Masehi, namun ada juga yang mengatakan bahwa beliau lahir pada sekitar 1448 Masehi. Sunan Gunung Jati adalah salah satu dari kelompok ulama besar di Jawa bernama Wali Songo. Banyak kisah tak masuk akal yang dikaitkan dengan Sunan Gunung Jati. Di antaranya adalah bahwa ia pernah mengalami perjalanan spiritual seperti Isra, Miraj, lalu bertemu Rasulullah, bertemu Nabi Khidir, dan menerima wasiat Nabi Sulaiman. Babat Cirebon Naskah Klayan. Sunan Gunung Jati atau Syarif Hidayatullah adalah putra Syarif Abdullah putra Nurul Alam putra Syekh Jamaluddin Akbar. Dari pihak ibu, ia masih keturunan keraton Pajajaran melalui Nyai Rara Santang, yaitu anak dari Sri Baduga Maharaja. Sunan Gunung Jati mengembangkan Cirebon sebagai pusat dakwah dan pemerintahannya, yang sesudahnya kemudian menjadi Kesultanan Cirebon. Anaknya yang bernama Maulana Hasanuddin, juga berhasil mengembangkan kekuasaan dan menyebarkan agama Islam di Banten, sehingga kemudian menjadi cikal bakal berdirinya Kesultanan Banten. Dalam berdakwah, ia menganut kecenderungan Timur Tengah yang lugas. Namun ia juga mendekati rakyat dengan membangun infrastruktur berupa jalan-jalan yang menghubungkan antar wilayah. Bersama putranya, Maulana Hasanuddin, Sunan Gunung Jati juga melakukan ekspedisi ke Banten. Penguasa setempat, pucuk umum, menyerahkan sukarela penguasaan wilayah Banten tersebut yang kemudian menjadi cikal bakal Kesultanan Banten. Pada usia 89 tahun, Sunan Gunung Jati mundur dari jabatannya untuk hanya menekuni dakwah.
Kekuasaan itu diserahkannya kepada Pangeran Pasarean. Pada tahun 1568 Masehi, Sunan Gunung Jati wafat dalam usia 120 tahun, di Cirebon, dulu Carbon. Ia dimakamkan di daerah Gunung Sembung, Gunung Jati, sekitar 15 km sebelum kota Cirebon dari arah barat. Terima kasih sudah menonton video ini, jangan lupa like, komen, dan share videonya ya. Semoga rezeki kita tambah lancar berkahnya. Wassalamualaikum.